Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali di dalam suatu percakapan melalui siaran radio ini. Nah, interaksi kita itu sebetulnya interaksi yang disediakan Tuhan, dan Anda mendengar kami mencoba untuk mendiskusikannya di sini. Topik-topik yang berkaitan dengan kehidupan pribadi kita semua. Baik kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, dan sebagainya. Bahkan pekerjaan, dan sebagainya. Studi, dan sebagainya. Jadi jika Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan, silakanlah hubungin kami dengan telepon di Jakarta 794 0357. 794 29 3829. Dan kali ini kita akan masih membicarakan topik yang selama ini sudah berkali-kali kita bicarakan dengan tekanan berbeda-beda. Dan kali ini kita akan membicarakan topik masih di dalam topik perselingkuhan dan alasannya. Jadi saudara familiar sekali kan perselingkuhan yang sering kali disebut dalam Alkitab itu perzinahan. Itu merupakan suatu kelemahan daripada manusia sepanjang abad. Nah, kalau kita mau perhatikan di dalam Alkitab jenisnya macam-macam. Bahkan Abraham pun pernah jatuh di dalam perzinahan oleh karena mengambil perempuan, yaitu menjadikan istrinya yang kedua. Meskipun atas usulan dari istri yang pertama karena masalah anak, tapi tetap di mata Tuhan itu adalah perselingkuhan. Sehingga anak dari daging seperti itu sebetulnya tidak dinilai oleh Allah untuk punya hak yang sama dengan anak perjanjian. Bahkan kalau saya perhatikan di dalam Alkitab, itu juga banyak tokoh yang lain yang jatuh di dalam perselingkuhan. Tentu saudara sangat familiar sekali dengan cerita dalam 2 Samuel 11. Yaitu cerita mengenai Daud dan Batsheba dan sebagainya. Bahkan Samson dan sebagainya. Itu mengalami, itu adalah cerita-cerita mengenai perselingkuhan. Dan sekali kita bisa melihat dari berbagai macam aspek. Ya. Dan kali ini saya ingin sekali kita bersama-sama memikirkannya dari aspek perselingkuhan dan penyebabnya yang orang seringkali sebutkan. Habis ada pencobaan sih, ada godaan, temptation. Jadi penyebab dari perselingkuhan yang seringkali orang keluhkan adalah temptation, yaitu pencobaan. Tentu saja yang mencobai iblis, atau yang mencobai ada diri sendiri. Yakobus pasal pertama mengingatkan Tuhan Allah tidak pernah membawa kamu ke dalam pencobaan. Iblislah yang membawa kamu dalam pencobaan. Keinginanmu lah yang membawa kamu diri dalam pencobaan. Ya. Sehingga kalau sampai kita jatuh dosa, janganlah kita mempersalahkan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah mencobai kita. Tuhan menginginkan hal yang baik. Bahkan Tuhan melindungi kita. Bahkan di dalam doa Tuhan itu mengajarkan supaya kita yang selalu minta. Jangan bawa kami, jangan biarkan kami, berarti jangan biarkan kami membawa diri dalam pencobaan. Nah inilah. Sebetulnya adalah ajaran doa Bapa kami. Jadi kalau orang-orang itu merasakan bahwa dia menghadapi pencobaan, itu kemudian jatuh di dalam perzinahan, maka kita harus waspada. Oleh karena pencobaan itu bisa dua macam tadi. Dari iblis maupun dari diri sendiri. Nah kita itu tidak tentunya sulit sekali untuk kita selalu katakan gitu ya, bahwa segala sesuatu dari iblis atau segala sesuatu dari diri sendiri. Makanya yang penting adalah hal yang kita bisa evaluir, bisa kenali, yaitu mulai dari diri sendiri. Sebetulnya manusia itu adalah manusia yang jatuh di dalam dosa.
Orang yang sudah jatuh dalam dosa, sejak dalam Kejadian pasal 3, itu selalu manusia itu selalu menemukan alasan untuk berbuat dosa. Jadi orang yang jatuh dalam dosa selalu menemukan alasan untuk berbuat dosa. Bahkan punya keinginan untuk berbuat dosa. Nah inilah yang menyebabkan sebetulnya pencobaan harus dilihat dari yang pertama ini. Bahwa memang manusia pada dirinya itu selalu ingin melawan Allah. Jadi meskipun dia mempunyai istri yang memenuhi segala macam kriteria, bahkan istrinya itu memenuhi segala macam kebutuhannya, tetap manusia itu sebetulnya ada dorongan untuk membawa diri dalam pencobaan. Berarti kalau sudah mau perhatikan misalnya Salomo itu kurangnya apa? Dan sebetulnya istri-istri yang Tuhan sediakan itu pasti istri-istri yang nomor satu. Tetap dia juga membawa diri di dalam pencobaan. Jadi kita perlu waspada dengan sungguh. Yang pertama oleh karena natur dosa ini. Sehingga meskipun, jadi jangan kita percaya bahwa orang itu jatuh dalam perzinahan oleh karena ya habis dia terjatuh melalui pencobaan. Karena sebetulnya kalau dia itu bukanlah manusia berdosa yang sedang memang mempunyai kesiapan untuk berbuat dosa, pencobaan sebetulnya tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Jadi manusia sudah punya readiness. Makanya kita perlu waspada. Sehingga sekarang kita harus bertanya pada diri sendiri, gitu ya. Kalau sampai opportunity atau kemungkinannya itu ada, apakah itu tidak akan berbuat zina? Nah, kita harus waspada dengan sungguh. 99% manusia. Sebetulnya, kalau betul-betul itu ada kesempatan. Dan kesempatan itu tentu saja dengan orang yang seleranya dia itu kehendaki. Kemungkinan besar dia akan jatuh di dalam perzinahan. Jadi, itu istilah dan alasan oleh karena temptation tadi, itu harus difahami dengan luas. Dan mari kita itu bicarakan bersama dengan Ibu Esther kali ini. Ya Pak, sebetulnya menarik ya, bahwa Tuhan itu sebetulnya mengajarkan atau memberikan kepada kita itu pemahaman bahwa Tuhan itu tidak pernah membawa kita kepada pencobaan. Karena itu sesuai dengan doa Bapak kami yang Tuhan ajarkan begitu ya. Jadi sebetulnya kepada manusia itu kan Tuhan itu juga memberikan suatu bukan cuma kemampuan, tetapi juga sebetulnya ada juga dorongan untuk tidak membawa diri di dalam pencobaan atau tidak membawa diri di dalam keinginan untuk berbuat dosa. Mestinya itu tuh kan sudah ada ya Pak ya. Oh iya. Nah, kalau sudah ada, kenapa kok tadi seperti yang Bapak katakan, pencobaan itu sebetulnya tidak mempunyai kekuatan kalau kita itu memelihara hubungan kita dengan Tuhan, kalau kita itu selalu waspada. Tetapi seringkali banyak di antara kita itu yang justru kayaknya itu sangat terbuka sekali dan sangat siap sekali untuk berbuat dosa justru. Bagaimana sih itu Pak? Ya itu tergantung dari masing-masing kasus. Kita bisa lihat keunikannya sebenarnya. Seperti misalnya aja, manusia itu kalau dia itu ditanya ya, apakah kamu mencintai suamimu atau kamu mencintai istrimu? Itu bagi orang-orang yang baik dia akan menjawab ya. Lalu dia bahkan menemukan alasan. Alasan yang reasonable kenapa saya mencintai istri atau suami saya. Yaitu oleh karena dia itu seorang yang baik, dia orang setia, dia orang yang suka melayani, dan dia orang yang sabar, dia orang yang rajin, dia orang yang cantik, dan sebagainya. Dan kecantikannya dia sebutkan, matanya, rambutnya, apa. Tapi kalau mau diteruskan, selalu manusia itu akan menemukan ada unsur kurang. Jadi sebetulnya selalu ada yang kurang. Nah, kurang itu kalau mau dibiarkan itu dipikirkan saja, langsung sudah menjadi suatu kebutuhan dan menjadi ketidakpuasan. Jadi mata rantainya itu cukup berbahaya sebenarnya. Begitu misalnya, oh ya kurang, habis hidungnya itu kurang mancung dikit atau matanya itu kurang lebar dikit. Nah, itu berarti dia sudah mulai memikirkan sesuatu yang berbeda, yang lain, yang mungkin dia akan temukan dalam diri orang lain.
Dan itu menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi begitu Nah, Pak? tadinya tidak. Tadinya tidak. Tetapi kalau dipikirkan berulang kali, itu akan menguat menjadi suatu kebutuhan. Dan kalau dipicu lagi, ternyata pasangannya sekarang mengecewakan. Nah, dia mulai melihat itu kebutuhan menjadi besar. Misalnya dalam bertengkar, dalam apa, mengecewakan sekali. Lalu, kebutuhan yang tadi itu menjadi besar. Dan kebetulan ditemukan di dalam diri orang lain. Oh, ternyata, misalnya, mata dari orang tersebut itu lebih indah dari mata istriku. Nah, kalau itu menjadi kebutuhan primer dia, nah dia itu membawa diri di dalam pencobaan. Jadi, cara memandang orang itu sudah berbeda. Kemudian plus memikirkannya. Ingin menikmatinya. Waduh, bibirnya lebih indah dari bibir istrinya. Nah, lalu mulai membandingkan. Lalu mengkayalkannya. Berarti orang itu sudah membawa diri di dalam pencobaan. Itu yang Yakobus katakan di sana. Engkau dicobai oleh keinginanmu sendiri. Nah, inilah. Jadi sebetulnya Pak, tadi itu kalau sebetulnya mulainya itu kan kalau kita itu merasakan kekurangan, ada sesuatu yang kurang, dan kekurangan itu kalau diterus-teruskan, itu kan sebetulnya menjadi suatu kebutuhan yang seolah-olah memang tidak ada dan perlu dipenuhi begitu ya? Iya. Jadi manusia itu sebetulnya manusia pendosa. Sehingga sebetulnya dalam setiap aspek sebenarnya, kalau diberi kesempatan, dia akan merasa kurang. Gitu. Sama seperti kekayaan, kedudukan, apa saja. Selalu merasa kurang. Oleh karena manusia berdosa sebenarnya. Nah, inilah yang kita perlu waspadai. Sehingga pada saat orang itu menyebutkan bahwa dia itu jatuh dalam perzinahan karena temptation, sebetulnya itu yang membawa diri dalam pencobaan sebagian besar dirinya sendiri. Dan iblis itu selalu siap untuk menjadi maklarnya yang bisa menemukan kebutuhan tersebut. Makanya dia akan memberikan ide. Itu ajaib sekali oleh karena cara iblis bekerja. Kita tidak tahu sebetulnya. Tetapi dia memberikan ide. Dan ide untuk mendapatkan akan kebutuhan berbuat dosa tadi. Dan dia akan memberikan ide. Dan ide itu menjadi kreatif sekali kalau kita sambut. Dan ide itu menjadi kuat sekali kalau kita itu renungkan. Dan ini menjadi sesuatu. Jadi manusia itu sebetulnya berada di dalam suatu posisi yang terus menerus. Itu sebetulnya kritikal ya. Ya Pak. Jadi saya melihat bahwa sebetulnya pencobaan itu kan sebetulnya itu seolah-olah selalu tersedia di depan mata. Jadi untuk sesuatu yang sebetulnya kita jarang pikirkan, sesuatu yang munculnya itu begitu saja, itu seringkali kan juga kalau terus-menerus ditambah dengan kekecewaan, ditambah dengan kita merasakan itu sebagai kebutuhan gitu. Kok istrinya itu kok tidak bisa melayani lagi, kok suaminya itu kok sudah tidak seperti dulu lagi, kok ini, kok itu. Kan itu tuh menjadi suatu kebutuhan yang kayaknya harus dipenuhi dan tidak bisa didapatkan dari pasangan. Kan begitu toh Pak? Iya, jikalau kita melayani. Ya. Misalnya saja, si istri merasakan bahwa suaminya oleh karena dia itu sudah tua dan dia itu sudah tidak bisa erected lagi, tidak bisa memuaskan oleh karena dia diabetes. Lalu kalau itu kebutuhan itu kemudian dipikir, rasio kita ini ternyata bergerak kepada dosa. Lalu berpikir gitu loh. Masakan sih gitu loh. Kebutuhan saya tidak bisa dipuaskan lagi. Kan begitu. Nah, begitu sudah mulai berpikir seperti itu, nah, manusia sebetulnya membawa diri di dalam pencobaan. Jadi dan anehnya iblis selalu ikut campur loh. Ya, jadi selalu mulainya dari situ ya. Manusia sebetulnya dibawa dalam pencobaan. Ya, mulainya itu ada kebutuhan yang bagi dia cukup primer.
Nah, hati-hati ini. Nah, kebutuhan yang cukup primer itu seringkali nanti akan muncul lagi. Seperti misalnya orang kebutuhan primer utamanya itu adalah kenikmatan. Hidup ini seharusnya ada kenikmatannya. Nah, ini berkaitan dengan seks dan sebagainya. Begitu loh. Nah, kalau ternyata sekarang itu dia menemukan reason bahwa pasangannya itu tidak lagi memberi kenikmatan yang tinggi, lalu dia pikir, oleh karena apa? Oleh karena ada sesuatu yang tidak terpuaskan secara penuh. Begitu dilayani, dipikir saja, itu setan sudah masuk. Dan memberikan kepadanya kreativitas untuk berpikir, gitu ya, lebih daripada itu. Jadi sebetulnya Pak, kita itu kan kalau misalnya ya, kita kan sudah berdoa gitu tiap hari, Tuhan, jangan bawa aku dalam pencobaan gitu. Jadi kalau manusia itu masih lagi seperti tadi yang Bapak katakan, bahwa seolah-olah kebutuhan yang dia butuhkan itu yang dia tidak bisa dapatkan dari istri itu atau dari suami itu merupakan kebutuhan primer, itu kan lalu kemudian dia melihat bahwa ini tuh sesuatu yang perlu dipuaskan, sesuatu yang kurang, sesuatu yang dia harus cari begitu. Dan pada saat itulah sebetulnya temptation itu masuk, kan begitu. Iya. Jadi makanya jangan melayani. Oleh karena sesuatu yang jahat, ya kan, itu jangan sampai kita layani. Jadi kalau begitu, seharusnya terus-menerus itu harus ada kesadaran, begitu ya Pak. Bahwa kalau tidak cukup dengan kita itu cuma minta, Tuhan jangan bawa saya dalam pencobaan dan lepaskan daripada yang jahat. Tetapi juga harus ada suatu kepekaan bahwa ini loh, kamu sudah mulai pencobaan sudah mulai datang loh. Harus disingkirkan, harus ditolak, jangan dipikirkan, jangan diteruskan. Nah, bagaimana itu caranya itu Pak? Supaya tidak meneruskan dan tidak membuahkan dosa. Wah, itu merupakan suatu seni benar. Oleh karena apa? Awareness, kesadaran orang itu tidak selalu ready. Sehingga tergantung dari kematangannya, tergantung dari kesehatan jiwanya, tergantung hubungannya pribadi dengan Tuhan. Jadi tiga unsur ini maha penting. Jadi kalau tiga-tiganya salah satunya aja tidak ada, itu sebetulnya seperti tadi sudah tidak menjadi predictable. Meskipun mendengarkan khotbah berulang kali, diingatkan, tetap juga kalau tiga unsur ini, dia kurang dewasa, dia juga ada gangguan, ada disordernya tertentu, kelainannya, atau hubungannya dengan Tuhan itu miskin, ya sudah. Makanya kita itu melihat ya kadang-kadang itu, orang-orang yang terus-menerus justru membak diri di dalam pencobaan. Misalnya sudah tahu sekali bahwa janganlah, kamu jangan dekat-dekat dengan orang yang seperti itu. Tapi ya dia menikmati. Dia terus mengulang lagi. Gitu ya. Nah, sehingga jatuh lagi. Tahu sekali bahwa sebetulnya kerja di kantor itu kalau datang ke pagian, itu tuh nanti itu akan ada banyak pencobaan. Oleh karena belum mulai kerja dan sekarang ketemu dengan orang yang sebetulnya available, terbuka. Mau sama dia. Nah, lalu sudah mulai ngobrol, mulai apa. Tapi dia ulangi lagi, nanti datangnya pagi lagi. Jatuhlah dia. Tapi kan orang itu sebetulnya kan tidak sadar sepenuhnya. Yang mereka sadari itu adalah bahwa datang pagi menyenangkan gitu karena ada teman ngobrol, ada. Tapi sudah ada intention yang namanya membak di dalam pencobaan itu sudah menangkap sinyal bahwa orang itu suka sama dia. Nah, sudah tahu ini. Dan dia itu mau memanfaatkan. Masih diteruskan. Iya. Nah, inilah yang disebut membawa diri di dalam pencobaan. Jadi masing-masing orang itu ada kebutuhannya. Dan dia sudah tahu sebenarnya. Satu langkah lagi, itu sebenarnya dia akan membawa diri dalam pencobaan. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah kita mengamati akan hidup manusia ini, sebenarnya kompleks sekali. Sehingga perlu sekali penanganan dan bantuan dari banyak professional counselor. Jadi jikalau Anda dengan latar belakang S1 apa saja, tapi ingin betul-betul dipakai Tuhan untuk menjadi professional counselor atau menjadi seorang hamba Tuhan dan sebagainya. Dan kami menyediakan akan ujian saringan masuk bulan Januari
bulan Mei, bulan Juli, silakan. Hubungilah kami di Jakarta dengan nomor 7990357. 7990357. Kiranya Tuhan memberkati Anda.